Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan sukses meraih kemenangan pada pekan kedua Serie A Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Menjamu Lecce di Stadio Giuseppe Meazza, Nerazzurri menang dengan skor 2-0. Gol pertama Inter dicetak oleh Matteo Darmian di menit ke-5 melalui sundulan. Kemudian gol kedua Inter dicetak oleh Hakan Calhanoglu di menit ke-69 melalui titik putih. Kami harus selalu merasa lapar, tetapi saya tidak ragu karena para pemain berlatih dengan baik. Saya pikir kami bermain bagus melawan Genoa pada hari Sabtu lalu, bahkan ketika kami kebobolan 2 gol yang seharusnya dapat kami hindari, kata Inzaghi kepada Sky Sport Italia. Kami adalah Inter, kami selalu ingin menang, jadi wajar saja kami tidak senang minggu ini. Tetapi saya telah melihat beberapa tanda positif terlepas dari penampilan yang tidak memuaskan. Pelatih Inter Simone Inzaghi sangat senang dengan performa Mehdi Taremi dan Marko Arnautovic saat laga melawan Lecce pada pekan kedua Serie A. Inzaghi memutuskan untuk menduetkan Marcus Thuram dan Mehdi Taremi di lini serang karena kapten mereka Lautaro Martinez mengalami cedera. Ini merupakan starter perdana Taremi bersama Inter di laga kompetitif setelah pekan lalu masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Genoa. Kemudian di babak kedua Arnautovic masuk menggantikan Thuram. Memang tidak ada gol yang tercipta dari ketiga penyerang Inter di laga kali ini. Adapun 2 gol kemenangan Inter dicetak oleh bek sayap Darmian dan gelandang Calhanoglu. Namun performa solid dari para penyerang memiliki peran besar dalam penampilan Inter secara keseluruhan. Inzaghi pun memuji kinerja ketiga penyerang Inter di lapangan, terutama Taremi dan Arnautovic. Kami harus belajar untuk tidak terlalu terpaku pada penampilan Lautaro, Barella dan Calhanoglu, ujar Inzaghi seperti dilansir AFC Internews. Sejauh menyangkut penampilan Taremi, dia sangat bagus. Dia terus berlari selama 95 menit. Dia berjuang dan selalu menempatkan dirinya untuk melayani tim. Lanjutnya tentang pemain internasional Iran tersebut. Saya memutuskan untuk mengganti Thuram yang juga bermain bagus. Arnautovic bermain dengan semangat yang mengesankan, dan itu tanda-tanda yang saya inginkan. Gelandang Inter Hakan Calhanoglu sangat yakin bahwa Nerazzurri masih memiliki rasa lapar dan hasrat tinggi untuk meraih kemenangan seperti musim lalu. Hal ini disampaikannya dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia setelah kemenangan 2-0 Nerazzurri atas Lecce pada pekan kedua Serie A. Kami memiliki rasa lapar yang sama seperti musim lalu, keinginan yang sama untuk menang, ujar Calhanoglu seperti dilansir AFC Internews. Sementara itu bek sayap Inter Matteo Darmian mengatakan kemenangan pertama yang diraih timnya pada musim ini sangatlah penting bagi upaya mereka mempertahankan gelar Scudetto. Darmian mencetak gol pembuka Inter sebelum Hakan Calhanoglu memastikan kemenangan Inter menjadi 2-0 lewat titik putih. Berkat 3 poin pertama ini, Inter sementara naik ke puncak klasmen Serie A dengan koleksi 4 poin. Kemenangan pertama musim ini sangat berarti bagi kami, ujar Darmian seperti dilansir AFC Internews. Kami membawa pulang kemenangan besar di hadapan para penggemar kami. Kami senang. Inter dikabarkan fokus mencari klub baru untuk penyerang yang tidak diinginkan Joaquin Correa
di pekan terakhir penutupan bursa transfer musim panas 2024 ini. Waktu Inter tidak lama lagi untuk bisa melepas Korea di musim panas ini. Liga Italia Serie A sudah harus berhenti dalam aktivitas transfer pemain di bursa transfer musim panas ini pertanggal 30 Agustus. Oleh karena itu, prioritas dan fokus Nerazzurri adalah melepas pemain Argentina itu untuk selamanya sebelum bursa transfer ditutup. Gate.io, bursa mata uang kripto terkemuka di dunia, dengan bangga mengumumkan kemitraan dengan FC Internazionale Milano, salah satu klub sepak bola paling bergengsi di dunia dan juara bertahan Serie A. Dimulai dari musim 2024-2025, Gate.io akan menjadi mitra resmi untuk Inter yang akan menampilkan logonya di lengan seragam tim pria dan wanita. Menurut laporan FC Inter 1908, Inter telah menerima jaminan finansial yang tepat atas perjanjian yang bernilai tidak kurang dari 6 juta euro per musim. Thomas Palacios adalah pemain yang telah ditetapkan Inter sebagai penguat lini pertahanan untuk mengingat cederanya Tajon Buchanan hingga akhir bulan Desember. Sekarang hanya masalah waktu untuk melihat kedatangannya. Menurut surat kabar Corriere dello Sport melaporkan bahwa biaya dalam kesepakatan untuk pemain berusia 21 tahun tersebut sekitar 11 juta euro termasuk bonus di dalamnya. Sementara itu, si pemain akan mendapatkan gaji sekitar 600.000 euro per musim di Inter dengan kontrak yang akan mengikatnya hingga Juni 2029. Curva Nord memberi penghormatan kepada gelandang Inter Davide Fratesi saat laga Inter melawan Lecce dini hari tadi. Basis penggemar itu membantangkan spanduk yang bertuliskan Fratesi di jendela adalah buktinya, disatukan dengan kekuatan, karakter, dan tekad. Penghormatan ini diberikan mengacu pada selebrasi Davide Fratesi dalam laga melawan Genoa. Meski lebih banyak turun dari bangku cadangan, namun sang pemain selalu memberikan penampilan terbaiknya jika dipercaya turun ke lapangan. Bek muda Inter Alessandro Fontanarossa telah mempertimbangkan langkah selanjutnya untuk musim yang akan segera dimulai. Lulusan Akademi Muda Nerazzurri ini menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Cosenza di Serie B. Prioritas Fontanarossa adalah mendapatkan waktu bermain reguler di level senior dan masa peminjamannya bersama Cosenza terbilang sukses dalam hal itu. Pemain berusia 21 tahun itu berhasil menembus tim utama Cosenza selama musim tersebut. Musim panas ini prioritasnya pun sama. Fontanarossa ingin bergabung kembali dengan tim yang bisa menjaminkannya waktu bermain reguler. Oleh karena itu, tampaknya bek Inter tersebut akan dipinjamkan lagi ke Serie B. Menurut Gianluca Di Marzio, Alessandro Fontanarossa akan bergabung dengan Reggina dengan status pinjaman, meskipun Spezia dalam beberapa hari terakhir sempat berupaya membajak kesepakatan tersebut.